Seberapapun yang ada di tempat ini, tentunya saudara dan saya mempunyai kerinduan supaya kita tetap masih bisa berhimpun memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ingat-ingat ibadah kita dalam tahun 2020 ini boleh dikatakan tersendat-sendat ya saudara ya, tapi tidak menyurutkan bagaimana kehidupan kita untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap setia datang ke hadirat Tuhan. Kalau saudara dan saya sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan berkat yang ada di dalam kehidupan saudara dan kita semua, ini hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seberapa yang ada di tempat ini pada saat ini, kita tetap ingin terus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya yang akan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, mari kita angkat pujian. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setia Tuhan yang kita rasakan, tidak bisa kita balas dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan.
setianya tidak pernah tinggalkan kita umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Oleh sebab itu kita terus tetap ingin akan memuji-puji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala keberadaan kita. Kalau kita lihat-lihat saudara, sekarang ini bagaimana iman kita untuk iring Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam masa-masa yang seperti ini, saya selalu katakan kepada saudara-saudara kita, yang penting pada saat ini iman kita jangan sampai goyah. Yang kedua, imun kita jangan sampai lemah. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita memang hidup ini masalah ada saudara. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara setiap langkah kehidupan kita, akan selesaikan segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bingung juga. Kalau beberapa hari yang lalu, berapa pagi itu selalu ada innalillahi, umurnya masih di bawah 50. Innalillahi baru 43. Kalau saya mengucap syukur kepada Tuhan, sudah umur 67 lebih saudara, Tuhan masih pimpin karena kemurahan Tuhan. Bahkan saya jujur ya saudara, bukan sombong, selama pandemi ini saya nggak pernah batuk saudara, nggak pernah pilek dulu. Sebelum pandemi pilek dulu saudara, tapi setelah pandemi puji Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Batuk-batuk dilakukan, mungkin ada, cuma dilakukan. Itulah kita tetap berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita harus menyerahkan diri kita di hadirat-Nya. Karena Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memelihara kita sampai saat ini. Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita dan keluarga besar kita. Bahkan keluarga besar Jemaat Nazaret. Saya tadi pagi datang, tante, di Jemaat Nazaret kan nggak ada yang kena corona ya tante. Oh ada OTG katanya di Pak Rudi. Aduh itu kan kita berdoa terus sampai sekarang sudah sembuh. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, kita tetap jaga iman kita, imun kita, supaya kita tetap berada di bawah kasih naungan Tuhan. Mari kita angkat pujian, bangkit suka nama Tuhan Yesus. Kita berdiri sekali lagi, kita angkat pujian ini dengan sukacita.
mendengar firman Tuhan. Marilah firman Tuhan pada saat ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kita nikmati, kita bawa pulang, kita pelihara, kita renungkan itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara yang banyak-banyak baca firman Tuhan, pasti saudara mempunyai hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, saat apapun kita harus belajar kebenaran firman. Maka kita akan ujian, aku datang dan ku bersujud. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. semua datang dari Engkau, Yesus Tuhan. Engkau yang memberi hidup bagi kami, dan kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan.
Engkau telah jadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur. Engkau angkat kami jadi anak-anak-Mu, jadi umat yang Engkau selamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Hari demi hari kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan terangi hati kami, pikiran kami. Tuhan memberi damai dalam hati kami. Tuhan memberi ketenangan walaupun di tengah keadaan dunia yang terus bergoncang ini. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam Engkau kami tenang, di dalam Engkau kami terpelihara. Terpuji, puji Engkau selama-lamanya. Tuhan, kami beribadah karena kami merasakan Engkau Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau telah menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, katakanlah maksud-Mu, dan kami percaya maksud-Mu baik buat kami, maksud-Mu indah buat kami, maksud-Mu ajaib buat kami. Engkau mau supaya kami selalu terpelihara dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang beritakan, berkati yang mendengarkan, semua kami Tuhan, dilimpahi dengan kebaikan-Mu. Tolong juga jemaat yang tidak hadir, mohon lawatan-Mu bagi mereka juga, supaya mereka dapat juga merasakan bahwa Engkau Tuhan memperhatikan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun situasi negara, masyarakat masih dalam situasi pandemi corona, sebagai umat beriman kita bersyukur Tuhan masih kasih hidup buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupan umat percaya tak terpisah dengan Tuhan, tak terpisah dengan firman-Nya. Untuk itu kita mau membaca kembali surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Pertama Tesalonika, kita membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan dalam pertama Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama. 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Silakan kita duduk. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini kita mempelajari bersama dalam surat Tesalonika ini ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita sudah melihat bagian pertama, kita belajar tentang ayat 2, 3, kemudian selanjutnya ayat 4 sampai ayat 7, dan sekarang kita memperhatikan bersama firman Tuhan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-8 kita perhatikan bersama, karena dari antara kamu, Paulus menyurat kepada jemaat Tesalonika. Paulus berkata,
karena dari antara kamu adalah jemaat Tesalonika. Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-8 ini Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan kembali sekaligus meneguhkan apa yang sedang terjadi dalam jemaat Tesalonika. Jadi lewat Paulus Tuhan ingatkan kembali dan Tuhan teguhkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Kita perhatikan bersama di sini, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Saya ambil judul bagian firman ini. Firman Tuhan bergema melalui jemaat Tesalonika, atau jemaat Tesalonika menggemakan firman Tuhan. Dalam kehidupan jemaat Tesalonika, Paulus mendapat kabar, ada satu kesaksian hidup bahwa firman Tuhan yang mereka telah terima memberi manfaat dalam hidup mereka. Bukan saja firman Tuhan bermanfaat buat mereka, tetapi firman Tuhan yang ada pada mereka dalam hidup mereka bergema. Bagian selanjutnya berkata, tersiar kabar tentang imanmu. Jadi firman Tuhan bergema. Dijelaskan lebih jauh, tersiar kabar tentang imanmu. Jadi kehidupan iman daripada jemaat Tesalonika menggemakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kesaksian hidup jemaat. Artinya firman Tuhan yang mereka dengar telah menjadi iman mereka, menjadi keyakinan mereka. Sebab firman itu memberi keyakinan, memberi kepercayaan. Dan firman Tuhan yang memberi kepercayaan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi bergema, tersiar kepada daerah yang luas, kepada orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggambarkan firman Tuhan bergema atau firman Tuhan tersiar, firman Tuhan terdengar. Apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, dalam hidup iman, dan dalam menyambut firman Tuhan itu, firman Tuhan mendapat tempat dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Maka firman Tuhan itu tidak bersifat statis atau pasif, tetapi firman Tuhan bersifat aktif, bersifat dinamis. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tidak firman yang diam, tetapi firman Tuhan adalah firman yang berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, sehingga dapat diterima, dapat dirasakan menjadi kehidupan iman. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Tuhan
2000 tahun yang lalu dilahirkan, kemudian dia hidup, dia melayani, dia disalibkan, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Dia sudah kembali ke sorga. Tetapi firman-Nya dia nyatakan. Sehingga firman-Nya disamakan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya sejauh firman itu tertulis, tetapi firman Tuhan, firman Yesus adalah sejauh Yesus. Firman Yesus, Yesus dan firman-Nya tak terpisahkan. Perkataan Yesus, ya Yesus itu sendiri. Pikiran Yesus adalah ya Yesus itu sendiri. Yesus punya pikiran, dia punya perkataan, dan itulah juga dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ingin gambarkan, kita hidup dalam satu negara, ada presiden, ada wakil presiden. Dia punya kedudukan sebagai pemerintah tertinggi. Ada sementara warga negara sudah mengenal langsung presiden dan wakil presiden. Mungkin pernah berjumpa, pernah salaman barangkali, pernah berbicara, bercakap. Tapi ada, saya rasa terbanyak masyarakat Indonesia belum bersalaman dengan presiden, wakil presiden. Belum bercakap-cakap secara langsung. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang sudah melihat langsung dengan presiden, wakil presiden, tapi ada yang belum melihat langsung, melihatnya lewat televisi. Oh, itu adalah penampilan dari presiden. Dari televisi didengar, oh itu perkataan presiden. Kemudian di koran-koran, oh ada gambar presiden berjumpa dengan masyarakat, tapi sifatnya gambar. Kemudian ada tulisan berita tentang presiden, apa yang dikerjakan oleh presiden. Kita tahu itu semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan itu hal bergema. Gambar yang kita lihat tentang presiden, gambar presiden kita itu bergema atau bersuara. Oh, ini presiden. Kalau gambar yang lain, oh bukan presiden. Tapi kalau gambar presiden kita, Presiden Joko Widodo ya, ya. Oh iya, ini gambar presiden. Itu berarti gambar itu bersuara, bergema, dipahami. Oh itu gambar presiden. Kemudian tulisan di koran atau di TV, di mana presiden berkata A, B, C, maka tulisan tersebut juga bersuara, bergema, terdengar. Oh, walaupun kata-kata itu tidak bersuara, ya, tetapi ya kata-kata itu bermakna. Bapak Ibu Saudara, gambar presiden bermakna. Oh, itu presiden kita. Oh, kata-kata menuliskan tentang presiden, maka oh kata-kata itu bermakna, itu kata-kata daripada presiden. Walaupun kita tidak melihat langsung kepada presiden, tetapi itu bermakna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak saja presiden, tapi turun menteri, ya gubernur,
ya bupati, wali kota, camat, sampai kelurahan. Itu pemerintah dibantu oleh RT dan RW. Maka semua itu menggambarkan ya adanya pemerintahan di negara daripada Indonesia tersebut. Walaupun kita tidak jumpa dengan ya pejabat-pejabat pemerintah tersebut dalam semua struktur itu, tetapi semua rakyat tahu, oh ada pemerintah. Itu maksudnya, ya, yang saya mau gambarkan. Jadi kita semua tahu ada pemerintah, ada presiden, dan semua aparatur negara. Walaupun kita tidak jumpa langsung, begitu. Tetapi ada presiden. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun gambar presiden tidak ada di rumah kita, tetapi kita tahu, oh ada presiden di negara ya Republik Indonesia. Ya, itu punya makna. Presiden yang tidak nampak, tetapi dia punya makna. Dialah pemimpin tertinggi dari negara ini. Perkataan-perkataannya perlu diperhatikan. Kemudian dituangkan dalam undang-undang negara, maka itu perlu diperhatikan. Karena undang-undang itu bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat dalam negara tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya ambil untuk menggambarkan Tuhan dan firman-Nya. Kita tidak melihat presiden, tetapi kita tahu sebagai masyarakat ada presiden kita. Begitu juga, itu gambar kecil, Bapak, tidak sama persis, tetapi menggambarkannya sehingga ya kita memahami Tuhan, memahami akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan firman-Nya itu bermakna untuk hidup manusia. Presiden dan semua pemerintahan bermakna untuk seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak lihat dia, walaupun tidak bersama-sama dengan presiden atau pejabat atau aparatur negara, Bapak Ibu Saudara, misalnya ya ada petugas negara di depan gereja, nah itu adalah lambang pemerintahan, itu adalah mewakili ya pemerintah. Bapak Ibu Saudara, itu saja telah membuat makna besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui firman Tuhan ini Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika, firman Tuhan telah bermakna besar dalam hidup kalian jemaat. Amin. Boleh katakan amin? Iya, telah bermakna besar. Tidak saja buat dirimu, tetapi telah bergema, telah terdengar, telah tersiar akan kehidupan imanmu di dalam firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Sehingga kalau kita tahu ada pemerintah, maka kita juga tahu ada pemerintah tertinggi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena kita telah diberikan makna oleh Tuhan. Tuhan memberi makna hidup kepada jemaat daripada Tesalonika. Firman Tuhan tidak saja berguna buat mereka, tetapi firman Tuhan itu berguna buat mereka dan melalui mereka buat orang lain. Terpuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nyatakan lewat Rasul jemaat Tesalonika, firman Tuhan sudah berguna bagimu.
Maka lewat hidupmu, firman Tuhan itu akan berguna buat orang lain juga. Boleh kita katakan amin? Iya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah mengarahkan hidup saya, hidup saudara, supaya kita beriman, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur, bila firman tersikap memberi terang, artinya bila firman dipahami, maka itu memberi petunjuk untuk hidup. Terpuji Tuhan, ada firman, firman itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku, supaya manusia tidak tersesat. Ada terang, ada suluh, supaya perjalanan hidupnya tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak baca Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal pertama ayat 3. Dan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada. Apa maksudnya segala yang ada? Ayat yang kedua menjelaskan, saya baca ayat 2. Maka pada akhir zaman Ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kita perhatikan bagian B-nya ini. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Yesus, maka Allah telah menjadikan alam semesta. Allah pencipta alam semesta, dan penciptaan itu melalui Yesus. Ayat 3 berkata, Yesus itu menunjuk kepada firman. Dikatakan di sini, maka Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu masih ada, masih berfungsi, masih bermakna, karena ditopang oleh firman Allah yang penuh kekuasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan nyatakan dirinya, Tuhan nyatakan firman-Nya. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, maka Tuhan menopang supaya alam semesta dapat berfungsi setuju dengan maksud penciptaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, itu masih ada. Jadi kita memahami, ya, Tuhan beri firman bahwa segala sesuatu Tuhan yang ciptakan, dan Tuhan menopang itu supaya segala sesuatu itu masih ada dan masih bermakna. Sebab nanti pada waktunya firman Allah tidak menopang lagi ini segala sesuatu, maka apa yang terjadi? Runtuhlah langit dan bumi. Kita baca dalam kitab Petrus, maka langit dan bumi akan lenyap, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya mengambil contoh saja. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya, Tuhan menciptakan rempah-rempah bermakna supaya makanan bisa enak dimakan oleh manusia. Tuhan menciptakan cabai supaya cabai itu ya bermakna untuk masakan, sehingga terasa pedas. Dan juga bumbu yang lainnya Tuhan ciptakan itu.
Dan Tuhan menopang supaya itu rempah-rempah itu masih bermakna. Itu karena disokong, ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman-Nya itu firman yang berkuasa. Sebab firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, andai kata tidak ditopang oleh firman Allah, maka cabainya sudah tidak lagi berfungsi sebagai cabai. Kita semua tidak makan cabai lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu contoh. Ya, kalau Tuhan tidak topang kehidupan dari cabai sehingga tetap rasa cabai, nah Bapak Ibu Saudara, maka cabai menjadi tidak berfungsi kalau tidak ditopang, ya, atau tidak diberi hidup. Maksudnya beri kehidupan kepada cabai tersebut. Ilmuwan telah maju, tapi rasanya saya belum temukan berita, ya, bahwa ilmuwan bisa menumbuhkan cabai tanpa benih cabai. Jadi cabai ada benihnya, ya, itu belum saya baca. Itu bahwa ilmuwan bisa buat cabai bertumbuh tanpa benih dari cabai. Itu menunjukkan segala kemampuan manusia sampai sekarang ini belum bisa menyamakan kemampuan dan kuasa dari Tuhan. Biji cabai yang kecil jika ditanam, maka cabai itu akan tumbuh. Bapak Ibu Saudara, manusia punya kemampuan, kepintaran dia membuat cabai yang tumbuh lebih cepat tumbuh. Ya, diberi pupuk, itulah ilmu pengetahuan sehingga cabai bisa tumbuh. Tetapi bagaimana cabai tetap cabai adalah masih di luar kemampuan manusia. Sebab belum ada berita, ya, tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambar Tuhan menopang, Tuhan menghidupi akan ciptaannya sehingga ciptaannya itu bermakna seperti maksud Tuhan. Maksud Tuhan ya cabai ya itu. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin cabai tomat disebut cabai, sebab bukan, Bapak Ibu Saudara, atau rempah yang lain, bukan. Cabai yang ini. Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya, kiranya pengertian dari Tuhan, dari Roh Kudus. Bapak Ibu, melalui firman ini, maka jemaat Tesalonika, karena firman Tuhan, maka saudara beriman kepadanya. Sebab firman itu adalah firman berkuasa, menopang, menghidupi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu menghidupi iman saudara dan iman saya. Kalau bukan firman yang menopang, siapa saya, siapa saudara? Tetapi kita sungguh bersyukur, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ada firman dalam kitab Amos. Suatu waktu ada orang senang untuk memahami firman. Dia cari berita firman ke mana-mana tempat. Tetapi waktunya telah selesai, yaitu tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan. Baik, kita coba baca dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12. Kitab Amos pasal 8 ayat 11-12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Satu waktu, ya, ada kelaparan dan kehausan, bukan karena makanan minuman, tetapi lapar haus akan
akan mendengarkan firman. Tetapi apa kata ayat 12? Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Berlapar dan berhaus akan firman, tetapi sudah terlambat. Tuhan ingatkan umatnya melalui kitab Amos, yaitu selagi ada kesempatan pemberitaan firman, terimalah firman itu, senangilah firman itu, sukalah akan firman Tuhan itu, sebab firman Tuhan memberi makna hidup. Firman Tuhan disebut juga firman kebenaran, memberi makna kebenaran. Firman Tuhan itu baik, memberi makna baik. Firman Tuhan itu damai, memberi makna damai. Dan seterusnya, puji Tuhan. Jadi ada satu waktu orang mau dengar firman, dicarinya kemanapun, tetapi sudah tertutup. Itu artinya Tuhan ingatkan lewat Nabi Amos, selagi ada waktu di mana firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan dapat dibaca, firman Tuhan dapat dipelajari, gunakanlah waktu itu. Boleh katakan amin? Ya. Bapak Ibu Saudara, perkataan presiden, walaupun kita tidak dengar langsung, hanya di TV, di koran, di radio, tetapi itu punya makna besar untuk warga masyarakat Indonesia. Yang sebentar waktu dia memerintah, kemudian nanti dia berhenti pemerintahannya sebagai pemerintah. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Nya, kuasanya tidak berubah, kekal selama-lamanya. Melalui Amos mengingatkan kita bahwa betapa berharganya firman itu. Maka kita perlu berupaya, tidak saja dalam hidup kita berupaya untuk bekerja, mencari nafkah, itu baik, tetapi lebih dari itu pula kita berupaya untuk selalu mau menyambut firman, memperhatikan firman, membaca firman, melaksanakan firman yang kita pahami dalam hidup kita sehari-hari. Karena waktunya tiba, nanti akan tertutup. Puji Tuhan, haleluya. Melalui Yesaya pula, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa, sehingga firman itu tidak akan kembali dengan kosong, tetapi firman akan mengerjakan apa yang difirmankan itu. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Bapak Ibu Saudara, ya, ayat 10 dan ayat 11. Kitab Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan, saya ulangi, Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, maksudnya dari atas, dan tidak kembali ke situ, tidak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi hujan, embun, salju yang turun kemudian menjadi air, Bapak Ibu Saudara, itu turun ke bumi, tidak kembali ke atas, tetapi akan mengairi, akan satu area di mana air itu mengalir. Dan kalau air itu mengalir, maka apa yang terjadi di sana? Maka akan ada kesuburan dan akan ada pertumbuhan daripada pohon-pohon. Ya, kita tahu bersama
Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ada satu daerah kekeringan, maka menyebabkan pohon menjadi layu. Tetapi apabila daerah itu kemudian diairi air, ada hujan, maka pohon-pohon kembali tumbuh dan seterusnya. Jadi kita melihat air memberi makna yang besar bagi bumi, membawa kesuburan dan membawa pertumbuhan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu kita tahu, kita bisa lihat di mana-mana. Maka air yang bermakna besar itu, ayat 11 menjawab, menunjuk kepada firman Tuhan. Ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Air yang tercurah ke bumi, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi firman digambarkan seperti air yang tercurah tersebut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi firman yang Tuhan nyatakan tidak akan kembali dengan kosong atau sia-sia, tapi dia akan mengerjakan sesuai firman yang dimaksudkan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Allah berfirman itu berarti Allah mau hadirkan, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana air yang mengalir membawa makna. Maka demikian firman Tuhan, dia membawa makna, dia akan mengerjakan, dia akan berkarya. Seperti air membawa kesuburan, membawa pertumbuhan. Maka demikian firman itu buat kita yang mau menyambut firman. Kalau kita tidak mau menyambut firman, ya ingat, ya kembali kepada diri kita. Berarti makna firman tidak ada dalam diri kita. Tapi kalau kita menyambut firman, kita mau percaya kepada Tuhan, itu berarti firman Allah hadir dalam diri kita. Air yang memberikan kesuburan, memberikan pertumbuhan, itu gambar daripada firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan akan memberi kesuburan dalam hidup iman kita. Firman Tuhan akan memberi pertumbuhan dalam kehidupan iman kita. Sebab firman itu tidak diam, firman itu berkarya, firman itu bergema, firman itu bersuara, dan suara itu punya makna. Bapak Ibu Saudara, saya mau gambarkan untuk menutup pemberitaan firman. Kita semua bersuara atau berkata. Maka kata-kata kita, kata yang bermakna, bisa bermakna baik, bisa bermakna tidak baik kata-kata kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tentu yang diharapkan adalah kata-kata yang baik. Nah, kita berkata-kata itu menunjukkan diri kita. Kalau isi perkataan kita maknanya bagus, maka itu akan meneguhkan diri kita, oh baik dan bagus. Tetapi kalau makna dari kata-kata kita maknanya jelek, maknanya tidak baik, maka menyebabkan diri kita dilihat seperti itu. Oh yang itu kata-katanya jelek, kata-katanya tidak membangun, kata-katanya mengecilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang itu kata-katanya baik, ya bermakna baik. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Maka kata-kata yang baik itu akan bermakna kepada orang yang lain. Terpuji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Boleh katakan amin. Tuhan tolong kami supaya hidupku punya makna yang baik, supaya perkataanku punya makna yang baik.
ya, punya makna yang benar, membuat orang lain ikut senang dengan perkataan itu. Perkataan Tuhan punya maksud di dalamnya, dan maksud Tuhan tidak berhenti untuk mencapai maksud itu. Kepada jemaat di Tesalonika, Tuhan menyatakan melalui Rasul Paulus, firman Tuhan bergema. Artinya maksud Tuhan telah menjadi bagian jemaat, dan maksud Tuhan yang baik itu kemudian bersuara atau mengalir, dapat diketahui oleh yang lain. Oh, terpuji Tuhan, bukan karena bicara, bisa kan kita bicara. Tapi misalnya saya gambarkan tadi, presiden di koran hanya gambar, tapi itu punya makna. Tulisan, tapi itu punya makna. Bapak Ibu Saudara, baik berkata langsung atau tampilan langsung, ataupun tidak langsung. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau, dan Tuhan menegaskan kepada jemaat di Tesalonika ayat 8 bahwa firman Tuhan bergema lewat hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan kuasa kita, bukan maksud kita, tapi maksudnya Tuhan melalui firman-Nya. Itulah yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, punya makna hidup yang berarti, yang berguna buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, bukan kita, tapi Tuhan yang menopang hidupmu dan saya. Kalau saya ingin gambarkan sedikit lagi, ya, bahwa firman Tuhan itu adalah makanan minuman, maka makanan minuman itu memberi energi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tolong biar firman Tuhan menjadi energi dalam hidup kita. Kemudian juga firman Tuhan kita gambarkan itulah hikmah, itulah pengetahuan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita mendapat pengetahuan dari Tuhan. Kita mendapat kebenaran pengetahuan yang dari Tuhan tersebut. Saya contohkan, misalnya Pak Tomo tadi katakan bahwa bla bla, kemudian terakhir kalau nggak salah supaya bisa imun ya. Ya, imun itu maksudnya mungkin kalau saya coba mengatakan ya supaya stamina, supaya kita makan yang sehat. Nah, begitu kira-kira bahasanya, supaya kita memperhatikan makanan yang sehat supaya ya ada energi, ya ada imunitas bisa muncul ya dari ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus mengakui kalau saya makan, saya nggak tahu kalau Saudara, Tuhan makanan sehat itu apa saja ya. Waduh, kalau dengar dari petugas kesehatan, petugas gizi, waduh semuanya ditakar. Waduh Tuhan, kami terbatas Tuhan, ampunilah Tuhan. Makanan ini mungkin belum sesuai takaran, atau barangkali lebih takarannya, atau kurang takarannya. Ya Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan. Kalau lebih takarannya, oh Tuhan, bersihkan ini Tuhan. Kalau kurang takaran itu makanan bergizi, oh Tuhan, tambahkan Tuhan. Ya, supaya jangan berlebihan menyebabkan tidak baik, atau kekurangan gizi menyebabkan juga tidak baik. Sehingga dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita mesti berdoa serius, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan main-main, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu makanan punya makna besar buat diri kita. Pikiran gak bisa jalan bagus kalau gizinya kurang. Sehingga saya berdoa, Tuhan, ya ampuni Tuhan, barangkali ini belum seperti takaran gizi, seperti yang dimaksudkan. Sehingga Tuhan, ya sucikanlah Tuhan
ini ada yang lebih barangkali, terlalu lebih isinya. Mungkin ada yang kurang, Tuhan sucikan, berkati, supaya cukup untuk memberi energi, untuk memberi kekuatan dan kesehatan buat kita. Tuhan tolong. Jadi berarti Tuhan ingatkan kita, kalau makan berdoalah dengan baik, ya. Begitu Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan hanya makan, kalau kita mau menjalani hari hidup kita, maka kita berdoa juga dengan baik pada Tuhan. Tuhan, kami mau melangkah hari ini, kami mau mengerjakan ini dan itu, tolong kami supaya makna yang baik dari Tuhan itulah yang hadir dalam semua aktivitas hidup kita. Ya Tuhan, ternyata masih banyak kurangnya, ampuni kami Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita masih sedang berproses untuk menjadi lengkap dan sempurna, tidak ada cacat. Kalau sekarang masih ada kurangnya, kita akui, Tuhan, ya masih ada kurangnya. Ya, tapi kami percaya, kami sedang ikut Engkau. Maka firman Tuhan menopang, memberi energi, firman Tuhan memberi hikmat. Yang sudah disinggung Pak Tom lagi tadi, misalnya pemerintah kasih, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan lainnya. Bapak Ibu Saudara, itu sebagai suatu ilmu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu perlu kita perhatikan, bukan saja gizi dalam diri kita, tetapi juga pengetahuan dalam diri kita, pengetahuan dalam kepala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu Saudara kita berenergi yang baik dari Tuhan, dan juga kita berpengetahuan, berpengertian yang baik dari Tuhan. Maka saya percaya bahwa firman Tuhan akan terus menuntun saudara dan menuntun saya. Firman Tuhan memperlengkapi kita. Haleluya. Ingat Yesaya 55 ayat 10-11. Berulang kita boleh baca ayat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan, Engkau yang jadikan kami memiliki kehidupan iman. Firman Tuhan hadir dalam hidup kami. Hidup kami menjadi bermakna buat diri sendiri, bermakna buat orang lain. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Biar mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Haleluya.
hidup kami terjamin, terpelihara. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau perhatikan tiap pribadi kami, Engkau perhatikan tiap keluarga kami. Kami menyerah diri kepada-Mu. Kami mau ikut firman-Mu saja dalam hidup kami sehari-hari. Engkau jadikan hidup kami bermakna. Oh, Engkau jadikan kami hidup berarti karena firman-Mu Tuhan itu berarti dalam hidup kami. Firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Engkau menumbuhkan kehidupan kami. Engkau menambah-nambahkan pengenalan kami akan Tuhan. Engkau menambah-nambahkan pengertian firman, pengertian kebenaran dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Hamba serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Pimpinlah kami, terangilah hati pikiran hidup kami dengan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu Yesus Tuhan berkuasa memberi energi rohani, kekuatan rohani buat kami, dan juga firman-Mu memberi kesehatan jasmani buat kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan memberi, oh Tuhan, pengetahuan, memberi kebenaran dalam hidup kami, sehingga kami berpegang pada firman kebenaran-Mu. Engkau juga memberi pengetahuan secara alami kepada kami untuk kami jalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Bagi saudara yang mau menyampaikan doa khususnya kepada Tuhan, mungkin hanya satu kalimat, mungkin dua kalimat, angkat tanganmu dengan iman, nyatakan doa khususmu kepada Tuhan. Oh, khususnya di hari-hari ini kami perlu menjaga kesehatan kami. Kami mau minta Tuhan, tolong kesehatan kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami yang Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya Engkau tolong tiap pribadi kami. Engkau tolong juga jemaat yang tidak hadir. Terima kasih Tuhan. Tolong juga pemerintah kami dalam semua tugas mereka. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dapat berhimpun beribadah. Tuhan teguhkan hati kami, Tuhan kuatkan iman kami. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami hadapkan persembahan umat-Mu, persepuluhan umat-Mu. Engkau sambutlah Tuhan, serta Engkau balas memberkati semua persembahan daripada umat-Mu. Setelah itu kami kembali ke tempat masing-masing. Engkau menyertai kami di mana saja kami berada, Tuhan, di rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota ya Tuhan, dan semua urusan kami menyerah diri padamu. Tuhan campur tangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pembelaan, Tuhan beri pertolongan di dalamnya. Terima kasih Bapa Sorga. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Kami juga berdoa, ulurkan tangan-Mu. Kami percaya untuk jemaat yang tidak hadir, bahwa kami semua semakin teguh di dalam iman, semakin kuat di dalam iman, untuk kami, oh Tuhan, menghadapi perjalanan hidup kami. Terimalah ya saudara seiman, anugerah berkat Allah Bapa, cinta kasih Yesus Juru Selamat, penyertaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari sampai selamanya. Terpuji Tuhan. Bapa, kami akhiri pertemuan ibadah dalam nama